dilaksanakan secara terbuka dan umum. Dan kami akan mempersembahkan konsultasi gratis intelektual, live talk show selama 3 sesi, live musik, AKHKI Award, lomba foto. Luar biasa. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Beliau tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Rahmatnya, kita masih diberikan nafas kehidupan dan menghadiri acara pada siang hari ini dengan penuh kebahagiaan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu berkarya untuk Indonesia. Amin. Mengawali acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Bapak Ibu berkenan untuk berdiri. Bapak Ibu dipersilakan dan selamat sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Properti Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Direktur Kerjasama Muslim Asami SDMIPA, kemudian Dewan Penasehat AKHKI dalam hal ini diwakili oleh Ketua Dewan Penasehat Ibu Profesor Dr. Sita Winda Nurhani, kemudian juga para wakil dari para sponsor, kemudian para undangan, kemudian para penerima, dan juga Ketua AKHKI Bapak Sirpandono. Para hadirin sekalian, kami selaku Ketua Penyelenggara Expo AKHKI 2023 mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang atas karunia-Nya kita semua bisa berkumpul pada hari ini pada acara perayaan Hari Kekayaan Intelektual Dunia tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin dan para undangan yang berbahagia, bahasanya Hari Kekayaan Intelektual Dunia adalah setiap tanggal 26 April. Namun, alhamdulillah kita AKHKI bisa melaksanakannya di tanggal 26 Mei ini di tahun 2023 ini. Juga melaksanakan Expo AKHKI 2023 dengan tema peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi kreatif dan perlindungan anak. Acara ini dibuka juga untuk umum. Maksud dan tujuan dari peringatan Hari Kekayaan Intelektual adalah untuk mengubah kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual bagi pencipta, pemilik merek,
penemu, dan setiap orang yang mempunyai kreativitas yang telah diwujudkan untuk dilindungi dengan hak kekayaan intelektual. Kegiatan hari ini berlangsung dari pukul 11 tadi pagi sampai dengan pukul 20.30 nanti malam, dan yang terbuka untuk umum. Kami menyediakan di sini adalah buat konsultasi secara gratis dari pengurus HKHKI maupun dari anggota HKHKI. Lebih dari 23 konsultan yang berpartisipasi pada buat HKHKI ini, jadi kesempatan bagi para hadirin untuk bisa menanyakan atau berkonsultasi mengenai merek ataupun mengenai kekayaan intelektual. Kemudian ada juga booth dari DJKI yang memberikan penjelasan mengenai Direktorat Jenderal HKHKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kemudian menyerahkan penghargaan juga. Kemudian ada 3 sesi talk show yang berakhir nanti malam. Dan ini diikuti oleh pelaku usaha dan juga asosiasi UMKM, kemudian dari Direktorat Merek juga sebagai narasumber, kemudian dari konsultan HKHKI, dan juga kita mengadakan lomba foto yang dimulai dari pukul 11 sampai dengan pukul 20 nanti malam. Kemudian akhir kata tidak lupa kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang tidak putus-putusnya bergabung terus dan mendukung HKHKI, kemudian para penasehat HKHKI dalam hal ini Cita, kemudian para pengurus anggota UMKM, para sponsor PT Jarum, Ambada, Januar Yahya, Isma, Pata, kemudian juga satu, kemudian para hadirin dan juga ketua HKHKI, dan tidak lupa untuk para panitia juga atas dukungan dan partisipasinya hingga acara ini dapat dilaksanakan. Semoga acara berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Ibu Dirjen Perindustrian Desa MP. Terima kasih atas kedatangan yang terhormat tentunya Profesor Sita Citra Winda Munadi selaku Ketua Departemen Intelektual sebagai suatu organisasi itu menjadi wadah tunggal karena peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2021 itu sudah diundangkan. Pada periode awal terbentuknya pengurusan ini, peraturan pemerintah itu belum ada, maka terjadilah semacam recycle pengurusan dan banyak masukan sana sini supaya ada kegiatan inovatif dan kreatif. Bapak teman-teman sekalian, karena sifatnya memang outdoor, kami ingin mengenalkan bahwa di Indonesia ini ada profesi konsultan kekayaan intelektual, bukan biro jasa. Di sini hadir firma-firma dan juga memberikan kesempatan bagi konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar untuk mengisi booth-boothnya, memberikan layanan walaupun dalam waktu yang tidak banyak. Sebetulnya apa sih profesi konsultan kekayaan intelektual itu? Jadi tidak saja untuk dalam rangka pelayanan mendaftarkan kekayaan intelektual, baik itu paten, merek, ciptaan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tapi juga memberikan layanan-layanan yang sifatnya bantuan ataupun pendampingan dari ide kreatif sampai inovasi. Nah, topik-topik nanti mudah-mudahan para narasumber dalam talkshow bisa menyajikan itu. Jadi ada sharing knowledge ataupun sharing juga pengetahuan dari konsultan KI dan juga pelaku usahanya. Ibu bapak sekalian, konsultan kekayaan intelektual itu hubungannya tidak saja kepada klien, tapi hubungannya juga kepada publik dalam menyajikan jasa, mempertanggungjawabkan kinerjanya, yang itu akan menjadi PR, ya,
di teman-teman konsultan. Nah selanjutnya konsultan juga sebagai profesi ada teman sejawat yang juga harus dihormati, dijaga, dan juga dilindungi. Nah selain itu juga terhadap mitranya siapa? Tidak lain tidak bukan adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai satu rumah, dan di sini juga sudah hadir MUT DJKI yang menunjukkan kehadiran DJKI pada profesi konsultan intelektual. Ibu bapak teman-teman sekalian, hadirin yang saya muliakan, dalam kesempatan ini pula acara KHKI Expo 2023 yang juga pertama kali, sehingga ini selanjutnya bisa dilanjutkan, tidak nunggu ketua umumnya siapa ya, jadi dilanjutkan setiap tahun entah tempatnya di mana. Bisa di Surabaya, bisa di Bandung, bisa di Semarang, silakan. Akhir kata, terima kasih kepada panitia, para sponsor yang membantu kegiatan ini, karena bagaimanapun sponsor tidak saja memeriahkan acara ini, tapi memberikan kontribusi terkait pembiayaan. Terima kasih untuk Ambadar M Partners, Januari Asia M Partners, Esmart, ada lagi takutnya kurang, dan juga beberapa produk-produk yaitu PT-nya dengan berbagai produk. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam AKKI untuk Indonesia. Binus University pernah mengadakan pendidikan profesi konsultan intelektual. Mudah-mudahan juga bisa dilanjutkan ketika lanjutnya itu ya, dengan daya beli. Putri Betawi menenun katun. Katun dipakai di hari Jumat. Saya banyak katun cantik gitu ya. Dan pernah di Jumat juga. Katun dipakai di hari Jumat. Saya doakan Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan
hadir karena di sini sifatnya kita memperkenalkan yang pasti ya, banyak saya lihat hadir orang-orang yang masyarakat umum. Hakim terdiri dari hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan juga ada varietas tanaman. Konsultan hakim memiliki peran yang sangat penting karena merupakan mitra strategis dari DJKI. Di sini membantu melakukan pendaftaran, khususnya yang datang dari luar negeri, karena dalam undang-undang harus melalui konsultan kekayaan intelektual. Dan juga selain itu tidak hanya semata-mata memberikan jasa dalam pendaftaran, tapi juga memberikan konsultasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat apa itu pentingnya kekayaan intelektual. Karena kita tahu bahwa di era saat ini kekayaan intelektual memiliki peran yang sangat penting. Kita melindungi ide kreativitas yang kita miliki. Kalau dulu mungkin suatu negara mengandalkan sumber kekayaan alam, tapi nyatanya Indonesia meskipun kekayaan alamnya sangat luar biasa, kita memiliki emas terbesar di dunia, memiliki tambang batu bara, memiliki bahkan kemarin ada berita bahwa di Aceh ditemukan minyak yang sekian juta barel, ya kan? Itu tidak ada habis-habisnya ternyata. Kemudian juga kita memiliki timah, kemudian kita memiliki sumber daya alam dan lain-lainnya, tapi ternyata tidak pernah Indonesia masuk dalam kategori negara yang maju, selalu dalam kategori negara yang berkembang atau developing countries tadi. Jadi memang ternyata kita kalah dengan negara-negara yang SD sumber daya alamnya itu sedikit, kami memiliki banyak daya kreativitas dan inovasi tadi. Itu sudah terbukti bahwa dengan menguasai suatu teknologi yang didaftarkan melalui rezim paten, mereka bisa artinya menjadi leading negara-negara, menjadi negara yang dikatakan negara maju tadi. Ibu rumah tangga perempuan yang juga tapi sebagai tenaga kerja, artinya nyambi kira-kira begitu ya. Jadi artinya kita lihat banyak perempuan-perempuan walaupun dari rumah tadi melakukan pelaku ekonomi kreatif tadi. Jadi misalnya jahit, kemudian membuat misalnya makanan-makanan yang bisa dijual itu yang tadi katakan tadi 64% itu ternyata adalah ibu-ibu tadi. Itu namanya disebut dengan sosiolog bilang itu adalah peran perempuan dalam masa transisi. Terus kemudian adalah peran perempuan kontemporer. Nah ini yang banyak dijumpai saat ini mungkin sebagai full menjadi wanita karir tadi. Jadi artinya itu banyak, sekarang kita lihat bahwa banyak pengambil keputusan penting di pemerintahan atau pimpinan kepala negara, Perdana Menteri itu oleh perempuan tadi. Jadi itu kategori mungkin tidak salah bahwa tahun ini Waipopen mengusung tema terkait dengan perempuan tadi. Kemudian peran perempuan di era digital, kita lihat bahwa era industri 4.0 tadi itu juga artinya banyak juga ternyata kaum perempuan yang menguasai di bidang invensi penemuan terkait kemajuan-kemajuan tadi. Kita lihat bahwa ada seorang perempuan, kalau bapak dan ibu saya yakin kalau pergi kemana-mana pasti yang saya utamakan dicari adalah wifi. Itu penemunya adalah perempuan tadi. Jadi bernama Hedy Lamarck. Beliau juga adalah seorang artis tadi. Jadi kemudian kalau kita setback ke belakang lagi, kenapa juga diambil merek ini? Itu sesuai dengan kebijakan DJKI. DJKI saat ini mengusung program unggulan ya, One Village One Brand tadi. Jadi ini juga unggulan DJKI pada tahun 2023 ini nanti setiap kecamatan itu memiliki brand-brand unggulan yang memang bisa bersaing dengan secara nasional maupun secara internasional. Jadi dan di sini juga saya lihat kegiatannya sangat positif sekali. Ada konsultasi gratis, ya kan. Kemudian juga nanti ada lomba foto ya Pak. Ada lomba foto, ada talk show. Di sini saya lihat juga narasumnya sangat luar biasa. Wakil dari kami DJKI adalah Bapak Agung Kristianto.
juga nanti akan bicara tentang apa itu pentingnya pamer lebih umum lagi. Nah, kegiatan ini saya ucapkan selamat kepada AKHKI. Semoga kita lebih bersinergi lagi di kemudian hari di masa depan antara DJKI dengan AKHKI. Tadi Bapak katakan kita sudah satu rumah ya Pak ya, jadi cuma beda kamar saja ya, jadi mudah-mudahan menjadi keluarga besar yang harmonis ya Pak ya, saling mendukung untuk kemajuan bangsa dan negara. Acara kegiatan AKHKI Expo tahun 2023 saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih kepada Ibu Beranda Sri Lastami STMPL selaku Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sambutan yang sangat luar biasa memberikan. Untuk teman-teman pers yang hadir, kami mengucapkan terima kasih atas waktunya. Tentunya tidak semuanya hadir, sebetulnya ada juga rilisnya. Kalau misalnya ada rilisnya, tolong bisa disampaikan kepada kami. Kami harus sedikit juga memperkenalkan bahwa organisasi AKHKI itu sebenarnya sudah berdiri sejak lama, Nah, ya. Jadi pada saat itulah didirikan organisasi konsultan kekayaan intelektual dan dasarnya adalah PP tahun 2005, tepatnya nomor 2 tahun 2005, dan menjadi wadah tunggal sesuai peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2005, di mana sebagai wadah tunggal ini dan juga ada momen World IP Day atau Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, maka kami organisasi profesi kekayaan intelektual di Indonesia ikut ambil bagian dalam bingkai kekayaan intelektual nasional atau dunia. Nah, dalam hal ini kita mencoba memperkenalkan kepada publik, tempatnya di Sarinah, supaya terpublikasi kegiatan-kegiatan organisasi dan juga memperkenalkan profesi kekayaan intelektual. Sekalian wartawan yang hadir, ke kegiatan kami dalam satu format ya, ada kegiatan lomba foto, seremoni pemberian penghargaan nasional,
konsultan KI dalam bentuk AKHKI Award dengan kriteria konsultan KI yang berdedikasi bagi organisasi profesi dan juga tokoh masyarakat, dan juga kegiatan talkshow sampai malam. Kami menghadirkan beberapa pembicara yang cukup kredibel dan juga konsultan KI yang cukup kredibel yang akan memberikan atau sebagai pemantik nanti acara-acara dengan judul pertama, talkshow pertama, membesarkan brand meraup cuan. Topik kedua, talkshow perempuan dan merek, perjalanan produk berkualitas. Talkshow ketiga, proteksi merek, bentuk kepemilikan penegakan hak di era digital yang sekarang kita harus hadapi. Teman-teman ibu bapak jurnalis yang hadir, semoga ini menjadi gagasan kami dalam bentuk AKHKI Expo. Di sini juga hadir Dewan Penasehat yang diwakili oleh Profesor Sinta Winda Nur Hadi yang juga mendampingi kegiatan AKHKI sebagai satu organisasi. Semoga kehadiran kegiatan kami di AKHKI Expo ini dan kehadiran teman-teman jurnalis ini juga memperkuat, memberikan spirit bagi kami satu organisasi untuk jalan maju ke depan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya sangat mengapresiasi pada AKHKI yang pada hari ini, tentunya terutama pada Ketua Umum Bapak Dr. Rusli Manggono yang pada siang hari ini telah menyelenggarakan acara AKHKI Expo 2023 sehubungan dengan peringatan Hari Hak Kekayaan Intelektual sedunia tahun 2023. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Lastami mewakili dari Direktur KAKI bagaimana pentingnya masalah hak kekayaan intelektual. Saya tahu banyak juga mungkin yang awam yang hadir pada siang hari ini mungkin belum begitu paham mengenai apa sih yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual. Mengapa hak kekayaan intelektual itu penting? Karena pada hak kekayaan intelektual itu terkandung aspek nilai-nilai komersial yang bisa merupakan atau menjadi aset, baik aset individu maupun aset perusahaan, bahkan juga aset suatu bangsa. Nah, kita di sini dengan khususnya AKHKI menyelenggarakan Expo pada di Gedung Tanggul ini, kita tahu bahwa banyak sekali tentunya di sini didominasi oleh penjualan produk-produk dengan merek domestik, ya, produk-produk katakanlah produk-produk domestik yang menggunakan merek lokal. Nah, merek lokal ini justru tidak bisa kita tinggalkan diam hanya dijual begitu saja, tapi juga bagaimana nilai atau suatu barang itu bisa dikomersialkan, dipromosikan, dipasarkan. Nah, oleh karena itu disinilah penting mengapa peran hak kekayaan intelektual itu sangat penting dan dikaitkan dengan peran asosiasi itu sendiri atau perkumpulan dari hak kekayaan intelektual Indonesia, di mana anggotanya semua ada tadi disebutkan 1.113 atau 102 jumlahnya. Di sini peran konsultan HAKI sangat penting karena ikut memperjuangkan atau memperkenalkan apa sih yang dimaksud hak kekayaan intelektual dan mengapa perlindungan hukumnya itu sangat penting. Tapi bukan hanya kita mempromosikan hak kekayaan intelektual saja, tapi yang penting ini awam atau hadirin yang hadir pada siang hari ini tahu betapa pentingnya hak kekayaan intelektual karena merupakan aset, ya, aset yang bisa memiliki nilai yang tinggi apabila dijaga oleh pemiliknya tentunya, ya, baik itu didaftarkan agar memperoleh perlindungan hukum maupun terus dikomersialkan dengan sistem yang tentunya perusahaan sistem manajemen yang baik, tentunya juga dengan sistem marketing, ya, yang menjadi satu kesatuan pada satu perusahaan. Jadi itu saja yang saya bisa tambahkan untuk materi pada konferensi pers yang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari mana ini supaya ini ya. Terima kasih Pak. Jawaban yang paling mudah adalah yang terakhir tadi. Kenapa topiknya adalah topik perempuan? Karena kita menyesuaikan juga secara internasional Pak. Tahun 2003 itu topiknya adalah Women and Intellectual Property, Accelerating Innovation and Creativity. Nah di situ ternyata peran perempuan luar biasa terhadap kreativitas dan inovasi. Nah dalam hal ini organisasi profesi konsultan KI dalam kaitan ini AKKI, tahun ini pemerintah membuat kebijakan sebagai tahun merah ya Bu Lastami ya, tahun merah. Saya memastikan lagi di tahun merah. Nah sehingga kami mencoba menggabungkan itu, mensinkronkan itu Pak Lim. Jadi peran perempuan dan perlindungan merek. Nah di sini ada ekonomi kreatif. Ternyata peran perempuan itu luar biasa. Tidak saja sebetulnya sambilan sebagai ibu rumah tangga yang membuat usaha kecil menengah, tapi juga berusaha untuk dari usaha kecil menjadi usaha yang tidak hanya mendukung keluarga tapi betul-betul memberdayakan masyarakat. Seperti itu. Kira-kira di sini topiknya berdaya ekonomi kreatif. Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum, mungkin sedikit saja informasi tambahan bahwa mungkin hadirin yang awam mengenai hakikat intelektual yang pada siang hari ini berada di sini bertanya-tanya mengapa peringatan Hari Haki sedunia. Nah, saya perlu menambahkan sedikit latar belakang bahwa ada satu organisasi di bawah PBB, yaitu Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Sedunia yang berkedudukan di Geneva, di Swiss, di mana kita biasa menyebutnya dengan disingkat WIPO ya, World Intellectual Property Organization, yang memprakarsai sebetulnya peringatan Hari Haki sedunia yang jatuh pada tanggal 26 April, di mana semua negara yang menjadi anggota dari WIPO ini turut merayakan, menyelenggarakan Hari Haki sedunia setiap tahunnya. Dan ini dimulai kalau tidak salah itu sudah agak lama juga. Jadi setiap tahun tidak pasti tanggal 26 April, tapi selalu tiap tahun seperti contohnya AKKI ataupun Direktur Jenderal Haki baru pada bulan Mei tahun ini. Walaupun jatuhnya tanggal Hari Haki sedunia itu adalah tanggal 26 April. Nah tanggal 26 April ini yang biasanya dirayakan sebagai peringatan Hari Haki sedunia, dan pada tanggal itulah biasanya kegiatan terutama Direktur Jenderal Haki yang tentunya juga diselenggarakan oleh asosiasi-asosiasi terkait dengan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itulah perkumpulan asosiasi Haki Indonesia atau AKHKI itu turut berkontribusi menyelenggarakan acara pada siang hari ini. Juga momentumnya juga kami melakukan press konferensi ini. Terima kasih Prof. Sita mendampingi Bu Ketua Umum juga selaku Ketua Panitia. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktu ke MC. Terima kasih kepada AKHKI yang telah menyelenggarakan acara ini, dan kebetulan tempatnya heritage banget. Ini di Sarina yang kebetulan masa kecil mungkin kita semua ya dulu udah ada dan sekarang masih ada, dan kebetulan diperbarui menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini saya ada data Badan Pusat Statistik. Pertumbuhan Indonesia walaupun secara global mulai ada tantangan, tapi ternyata triwulan pertama 2023 pertumbuhannya cukup baik, 5,03%. Dari gambaran ini kemudian juga sejalan dengan pencanangan beberapa program pemerintah, di mana
industri kreatif itu menjadi sesuatu yang cukup menjadi perhatian dan cukup membuktikan bahwa bisa membangun perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Dan kemudian kita tentunya sebagai teman-teman dan rekan-rekan yang ada di sini, ini menjadi tugas kita sepertinya untuk bisa mengunggah atau menggugah kepada masyarakat Indonesia seluruhnya tentang pentingnya haki. Tapi kita juga sadar ternyata haki ini masih belum banyak yang paham, banyak yang belum mengerti di mana kekuatannya dan bisa nggak ya benar-benar membawa keuntungan buat bisnis. Jadi topik ini pun kami ambil kesempatan sehingga bisa menjadi masukan buat semua yang ada di sini bahwa ayo kita mulai sama-sama perhatikan betul-betul apa yang harus kita lakukan untuk memperkuat ekonomi terutama juga bisnis. Mengambil topik membangun merek, meraup cuan. Ini pertanyaan besar. Mungkin saya bisa langsung mulai. Kita lebih casual percakapannya dan mungkin Bapak Raymond, Bapak Agung dan Ibu Yeni bisa memberikan pandangan. Kira-kira saya akan mulai pertanyaan awal dari why. Why? Merek itu penting. Dan why merek itu bisa membawa cuan? Silakan Pak. Bapak dan Ibu semua, terima kasih atas sudah mengundang DKI di acara yang sangat sulit ini gitu ya. Terkait dengan apa namanya tadi membesar merek meraup cuan ya, kemudian bunyinya tadi menanyakan terkait dengan mengapa merek itu menjadi penting gitu. Karena pada prinsipnya merek itu merupakan informasi yang akan dicerna oleh publik atau konsumen untuk menentukan pilihan ketika ingin mengkonsumsi atau menggunakan produk barang atau jasa. Jadi biasanya konsumen ketika akan menentukan memilih suatu produk barang atau jasa akan menentukan preferensinya berdasarkan tanda yang dilihat oleh mata, pengalaman sebelumnya untuk menentukan produk barang jasa mana yang ingin digunakan atau dipilih. Jadi intinya mereka akan memberikan memilih berdasarkan pertimbangan informasi yang telah didapatkan sebelumnya berupa tanda apapun gitu ya. Tapi intinya yang tanda itu akan berfungsi sebagai merek. Itu dari perspektif konsumen. Kemudian di sisi produsen itu menjadi suatu aset yang penting. Karena ketika preferensi konsumen telah memiliki loyalitas terhadap tersebut, maka tanda tersebut harus dilindungi kira-kira untuk menjaga kualitas pengalaman yang diterima konsumen. Jadi ketika akan menggunakan produk itu selanjutnya, maka preferensi tetap melihat dari mereknya. Jadi bahkan ketika kita datang ke sini ke Sarinah gitu ya, kita ingin makan, minum atau membeli kopi gitu, pasti kita preferensi utamanya adalah berdasarkan merek. Jadi kalau merek itu penting bukan hanya di sisi konsumen ketika membuat pilihan, tapi juga dari produsen ketika ingin meraup cuan. Kira-kira itu sebelum dia tanggapan atau respon dari saya. Ya, terima kasih Bu Nikia. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana dari UMKM ya, saya memang kebetulan pekerjaan saya di packaging design sangat bersentuhan sekali dengan haki. Jadi selalu setiap mulai project, baik itu dari industri sampai ke UMKM, saya tanya dulu, Bapak Ibu sudah memiliki merek atau belum? Yang kedua, sudah dipateni belum atau daftar? Karena umumnya banyak yang terjadi di UMKM setelah dia ownernya sudah bersusah payah membangun mereknya karena sudah juga cukup mengerti bahwa itu sebuah identitas yang kuat sebagai aset, bisa buat diferensiasi, bisa untuk menguatkan nilai tambahnya dia, menaikkan nilai jualnya. Nah, udah berapa tahun lupa, nggak tahu mereknya itu harus dipateni. Jadi saya didaftarkan. Iya, saya pernah ke Bukit Tinggi ada workshop. Jadi setelah selesai acara, ibu pemilik UMKM ini keripik pisang. Mereknya saya masih ingat Pisale kalau nggak salah. Jadi beliau itu malah justru ingin konsultasi apakah saya perlu merubah semua desain dan mereknya karena udah ditiru sama orang lain.
Padahal orang lain yang meniru merek ini. iya betul, itu true story. Padahal ibunya yang udah susah payah 5 tahun membangun, tapi tidak didaftarkan. Jadi itu pentingnya. Jadi setelah mendapatkan identitas, sama seperti seorang kan harus ada nama, ada keunikannya ya. Lakukan dengan konsistensi, akhirnya bisa mendapatkan cuannya. Itu kan terjadinya kepercayaan dan pembelian ulang. Di situ kan poin pentingnya. Jadi memang PR-nya untuk UMKM bagaimana dia CEO, Chief Everything Officer, punya PR yang banyak, membangun mereknya, konsistensi. Tapi poin pertamanya itu merek sangatlah penting, brand naming-nya. Nah, dia tinggal saya memberikan tips. Mungkin kalau untuk industri kan udah punya budget tim yang besar untuk promosi, untuk sosial media. Kalau saya sekarang melihat itu produk industri yang saya kerjakan atau untuk UMKM, UMKM itu bisa kok terkenal dengan cepat. Sekarang ada fasenya viralitas, kemudian di-maintain dengan baik seperti apa. Nah itu salah satunya adalah tahu siapa dengan siapa kita berbicara, kemudian disesuaikan produk itu yang terinspirasi dari namanya, untuk target marketnya siapa, gaya bicaranya kepada siapa, packagingnya bagaimana, cocok semuanya bagus, orang akhirnya memiliki trust. Nah dari situlah tinggal kita melakukan yang namanya perkenalan, awareness, menimbulkan 5A gitu di marketing, appearance-nya, ada awareness-nya, kemudian dia bertanya, kemudian dia melakukan action, sampai dia menjadi advocate untuk memasarkan produknya. Selamat sore Bapak Ibu yang kami hormati. Semoga masih semangat di sore yang cerah ini ya. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan pada saya sebagai moderator pada sesi talk show kedua berjudul Perempuan dan Merek, Perjalanan Produk Berkualitas, dengan narasumber kita yang sangat qualified, Ibu Niluh Jalanti. Sebenarnya namanya Ibu Niluh Putu Ari Pertami ya. Oh, tidak. Oke. Yang akrab dikenal sebagai Ibu Niluh ya. Dan juga dengan Ibu Dwi Anita Daru Herdani ya. Konsultan ini mentor saya karena dia sekjen sebelum saya. Baiklah. Iya betul Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semua kesayangan saya, kesayangan Bu Niluh yang berada di ruangan ini. Terima kasih sebesar-besarnya saya persembahkan Ibu Sekjen yang mendampingi kami berdua, dan juga Ibu Dwi adalah Sekjen sebelum Ibu Sekjen Olga. Jadi saya beruntung banget hari ini didampingi oleh dua perempuan tangguh, di mana kami akan berbagi. Yang nantinya kami harapkan akan bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan ide-ide, dan bisa menjadi
dasar untuk nantinya kita mengembangkan usaha kita secara aman, secara legal, dan nantinya bisa menjadi salah satu aset utama dalam perkembangan usaha kita, yaitu salah satunya adalah trademark atau intellectual property right. Profesional itu di Jakarta, dan setiap perjalanan karirku, karena aku memulainya itu dari profesi yang paling unyu-unyu sebagai cleaning service, tapi merangkap sebagai resepsionis, sebagai operator telepon, sebagai kasir, sebagai asisten sekretaris, sebagai bagian reservasi, inventory, filing, you name it. Dan saya belajar dari tahun 95, usia saya belum 20 tahun saat itu. Dan kemudian perkembangan karir saya berjalan cukup baik, walaupun saya merantau sendirian di Jakarta. Jadi tahun 95 belajar bekerja karena saya selalu menganggap bahwa bekerja itu adalah kuliah yang dibayar. So I never refuse any task. I always say yes to everything, except kecuali kalau saya diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang berada di luar melanggar integritas saya, melanggar prinsip hidup saya pasti menolak, dan saya siap meninggalkan perusahaan tersebut, dan itu sudah saya lakukan. Dan di sana saya selalu belajar di perusahaan-perusahaan tersebut untuk setiap proses administrasi, kontrak kerja, perjanjian, pertemuan-pertemuan, semuanya adalah harus dilakukan hitam di atas putih, black on white. Akan tetapi pada saat menjalankan usaha sendiri, semua profesionalitas saya itu seolah-olah saya nafikan gitu loh, seolah-olah saya kesampingkan, karena saya saat itu menganggap bahwa semua orang bisa saya percaya, menganggap bahwa semua orang akan baik terus, bahwa kejujuran saya bisa artikan orang lain juga jujur gitu kan. Dan 4 tahun kemudian saya baru memahami, oh mengapa pimpinan-pimpinan saya di Jakarta mengajarkan agar saya selalu organize, everything has to be written black on white gitu kan. Dan mereka juga sudah memperingatkan saya, Nilu, you have to register your brand. Jadi para desainer terkenal yang dari Australia itu datang ke Bali, datang ke workshop kami, dan saya mohon izin sama mereka. Kami sudah mulai merambah Australia loh, tapi kami punya pangsa pasar yang berbeda dengan brand kamu, jadi kita tidak ada konflik of interest. Nah, mereka sangat mendukung, tapi mereka bertanya, hal pertama yang mereka tanyakan ke saya adalah, did you register your brand? Dan jawaban saya adalah, oh tidak perlu, orangnya baik kok gitu kan. Lagi pula kan saya tugas saya kan hanya mendesain dan memproduksi, jadi mereka yang memasarkan di negara mereka. Saya memutuskan tetap berada di Indonesia. Sampaikan dan banyak hal yang kita bisa dapatkan dari pengalaman hidup, dari pengalaman kita menjalankan usaha. Tidak masalah kita ingin menjadikan usaha kita besar, bahkan sangat baik, sangat bagus. Tapi buat saya secara pribadi, setiap pencapaian itu harus dihormati. Siapapun yang menganggap pencapaiannya adalah seperti ini, semuanya harus dihormati. Jadi ada yang menganggap pencapaiannya adalah saya harus memiliki misalnya 100 butik di Indonesia, harus dihormati. Pencapaiannya misalnya bisa go internasional di 50 negara, harus dihormati. Dan kalau ada yang mengatakan saya akan sangat bahagia jika saya bisa menelurkan sebuah hasil karya di mana semua komponennya adalah buatan anak bangsa, dikerjakan oleh anak bangsa tercinta, dan kami menjadi brand impian bagi perempuan-perempuan Indonesia, di mana pada saat mereka lulus kuliah, lulus sekolah, pertama kali bekerja, yang mereka pikirkan adalah brand tersebut. Dan Nilu Jelantik sangat bangga, kami sangat bersyukur di usia kami ke 20 tahun ini, kami tetap memiliki pelanggan-pelanggan yang sangat setia, sangat
sangat loyal dan selalu berada untuk kami dalam berbagai kondisi, dan bukan hanya mensupport kami tapi juga mensupport masyarakat Bali, tapi juga mensupport Pulau Bali dan seisinya. Jadi kami tidak hanya mengerjakan sepasang sepatu berkualitas tinggi yang pas dipakai di kaki mereka, akan tetapi kami juga menjadi rumah bagi masyarakat Bali yang bergerak di sektor-sektor lainnya, di industri kreatif, pariwisata, dan juga di sektor-sektor lainnya. Jadi kesayangan Ibu Jelantik yang hari ini jumlahnya mungkin sekitar hampir 1 juta ya, itu juga adalah kesayangan masyarakat Bali. Seperti itu Ibu, terima kasih banyak. Jadi itu adalah pembelajaran bagi kita semua para pelaku usaha, bahwa hal yang pertama harus dilakukan adalah mendaftarkan mereknya atau hak kekayaan intelektual. Nah, untuk mendaftarkan mereknya itu kan supaya nanti ada perlindungan hukum, sehingga apabila ada pihak lain yang mengklaim atau mereka berusaha untuk mengganggu bisnis kita, itu bisa terhalangi oleh merek yang sudah terdaftar tadi. Nah, sebenarnya kalau dari awal, memang pengalaman dari klien-klien kami itu yang banyak masalah seperti tadi Nilo sudah jelaskan, bahwa dia teman saya, nggak mungkin deh dia macam-macam, pasti dia bisa dipercaya gitu ya Ibu. Atau bahkan kadang-kadang kita juga terlalu naif di dunia bisnis ini, kita akan menganggap bahwa sepanjang kita berbuat baik, pasti orang juga akan berbuat baik terhadap kita. Tapi itu nggak melulu begitu gitu, karena kadang-kadang banyak orang yang memanfaatkan kenaifannya kita. Jadi memang saya selalu menyarankan kepada klien kami bahwa apabila sudah berusaha atau sudah mencoba untuk melakukan bisnis, itu semua harus hitam di atas putih. Apa saja yang disepakati itu harus dibicarakan dari awal, bahkan dengan suami sekalipun. Karena ada juga Ibu juga klien saya kebetulan mereka suami istri, dan pada waktu awal mereka menikah, mereka langsung bikin bisnis, dan kebetulan sepatu juga di daerah Jogja, sepatu juga. Nah, tapi kemudian setelah mereka bikin, jadi kayak tadi Ibu Nilo sampaikan bahwa istrinya itu adalah yang bikin sepatu, dia punya sense yang bagus untuk sepatu seperti apa, bahan yang baik seperti apa, sementara suaminya melakukan marketingnya, gitu. Nah, sehingga melakukan promosi dan marketing, sehingga setelah mereka sekian tahun bisnis sudah jalan, ternyata pernikahan tidak berjalan dengan baik, akhirnya mereka bercerai, dan rebutanlah itu masalah merek. Suaminya bilang, kalau tidak ada saya, merek kamu gak akan bisa berkenan, karena saya yang promosi, saya yang memarketingkan produk tersebut. Sementara istrinya bilang, walaupun kamu mempromosikan, kalau tidak ada saya yang punya ide, atau saya yang punya desain yang bagus, saya yang melakukan quality control, saya yang memilih bahan, gak mungkin itu sepatu bisa jadi sebaik sekarang. Nah, akhirnya mereka berseteru di pengadilan lah gitu. Pada akhirnya ya mereka akhirnya win-win solution. Suaminya diberi royalti untuk beberapa tahun, kemudian istrinya tetap menjalankan jadi seorang tukang bersih-bersih gitu kan, menjalannya dari posisi yang paling yang paling basic gitu kan. Tahun 2002, 6 tahun setengah kemudian saya sudah menjadi direktur. Saya menempati posisi direktur pemasaran di sebuah perusahaan Amerika, dan di sana saya membuktikan dalam situasi momen di mana kami mengalami sebuah kejadian di Bali, yaitu bom Bali, di mana saat itu Bali benar-benar lulu langkat. Di tahun 2001 ada yang terjadi di Twin Tower ya di New York. Setahun kemudian di Bali di bulan Oktober. Di sana saya tidak menyerah. Jadi Bali sepi, Kuta sepi, Legian sepi. Sedangkan market kami di sana gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk jemput bola. Saya yang ke New York. Kita melakukan trade show di sana. Dan tahun itu di
divisi kami meningkatkan omset 330% 2002 dan 2002 brand Tauro itu brand fashion pakaian. Dan kemudian saya jatuh sakit karena baru pulang dari New York. Kita harus membuka beberapa toko dan saya saat itu harus bed rest. Sedangkan saya memutuskan mengatakan kepada pimpinan saya, I think I'm going to live here in New York. I'm going to build to expand the company from the US gitu kan, pada bolak-balik gitu kan. Dan pas pulang ke Indonesia itu pingsan di bioskop sama sahabatku, akhirnya divonis appendicitis dan plus pada saat tindakan ditemukan ada tumor. Jadi double operasi waktu itu dan saya tidak boleh berkegiatan selama kalau tidak salah 6 bulan. Nah, dari tadi saya mengatakan saya adalah seorang profesional. Saya tidak makan gaji buta, walaupun saya tahu perusahaan itu saya yang bangun, divisi itu saya yang kembangkan. Dari 3 toko menjadi 15 toko itu saya yang bangun semua. Saya yang bawa, mengantarkan pakaiannya, menyetrika dan sebagainya. 30 jam kami tempuh, 500 kilo kami buat itu bagasi. I know. Tapi pada saat perusahaan itu sedang berkembang-kembangnya dan saya merasa useless, saya mundur. Nah, mentalitas itu saya bangun dari pertama kali berkarir. Saat kamu sudah tidak, walaupun kamu tetap berarti karena kamu ujung tombaknya perusahaan kan marketing division ya, gitu kan, sales and marketing. Tapi buat saya punya prinsip sendiri. Aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, masa cuma sales visit aja gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri dan saya perlu waktu 1 bulan waktu itu untuk memulai usaha ini. Nah, kenapa kami memulainya dari luar negeri dengan pangsa pasar luar negeri? Momentumnya ada. Jadi saya bertemu dengan seseorang yang kemudian kami jatuh cinta. Saat itu saya sedang menjalankan karir dan saya beberapa saat kemudian menyaksikan diri saya pertama kali without a job. Saya biasa bangun jam 4 pagi, jam 5 pagi, pulang kantor jam 9, jam 10 malam. Di Jakarta kita kan seperti itu lifestyle-nya ya. Terus tiba-tiba tuh langsung yang mendung di luar, jobless. Aku ngapain ya? Gitu kan, kerja buat perusahaan lain. Kalau di Bali mungkin sedikit susah nyari kerja. Karena untuk usia saya saat itu, usia saya waktu itu sekitar 27 tahun. And I'm already overqualified for the job gitu loh. Jadi di Jakarta boleh, bisa saya. Karena pimpinan saya sebelumnya, he wants to take me back. Your office is still empty, kata beliau. Nah, kenapa akhirnya Nilu ini menjadi berkembang? Karena kita memiliki basic. Ada satu kebodohan yang saya lakukan, yaitu tidak mendaftarkan, but the rest of the business is doing totally well, gitu kan. Tapi satu kebodohan itu yang menghancurkan kami. Kemampuan berbahasa Inggris secara basic saya mampu. Berkomunikasi saya memiliki kepercayaan diri di situ. Untuk proses diplomasi, negosiasi, bagaimana meyakinkan pelanggan, calon pelanggan menjadi pelanggan, menyampaikan produk knowledge yang saya ketahui, I can do that very well gitu kan. Tapi ya satu kebodohan itu fatal kan. Nah, di awal Nilu itu berdiri, ya saya menjalankannya dengan seseorang yang saya cintai, yang kemudian kami menjalin sebuah ikatan pernikahan. Sama persis seperti yang tadi Ibu Dwi sampaikan. Saya bertugas di bidang mendesain dan juga menjaga anak-anak workshop ini. Beliau yang berada di luar negeri untuk ibaratnya nampas lah bahasanya. Jadi jualan keliling, pameran gitu kan. Akan tetapi pada saat kami harus berhadapan dengan pilihan bahwa kami harus pindah ke Cina, kami harus pindah ke Tiongkok, saya juga punya pilihan untuk mengatakan ya atau tidak.
Dan karena impian Nilu adalah untuk menghasilkan sebuah hasil karya yang dibuat oleh anak bangsa di negeri kita tercinta untuk perempuan Indonesia yang menyayangi kakinya, saya tidak akan pernah mengkhianati apa yang sudah saya katakan. Dan pertaruhan saya adalah perkawinan saya sendiri, dan saya pilih jalan itu. Nah, pada saat brand itu lepas dari kami, saya menghabiskan 1 malam untuk merayunya. Ayolah, kasihlah kami brand itu, kan itu cuma itu yang kami punya. Kamu kan ada 3 brand lain. Dan dia mengatakan, forget about Nilu. I'll never forget that. Forget about Nilu. So that night, malam itu saya tahu bahwa saya harus menguburkan anak yang saya lahirkan, bukan bangsanya. Kami membutuhkan waktu yang tidak lama untuk bangkit kembali. And we learn the hard way gitu. Makanya setiap saya mengajar, setiap saya berbagi, setiap saya berada di ruang-ruang kampus, di ruang-ruang UMKM, satu hal yang selalu saya tekankan di awal percakapan kami, di awal kelas saya, di depan 10 orang, di depan 1000 orang, saya selalu menyampaikan kepada mereka, jaga baik-baik namamu. Hal pertama yang dipikirkan oleh orang tuamu sebelum melahirkanmu adalah namamu. Belajarlah dari kegagalan saya. Memberikan kepercayaan kepada orang, padahal kita belajar keras, kerja keras untuk mempelajari semua proses profesionalisme itu, tapi ya kadang kita dibutakan oleh yang dinamakan cinta. Nah, cinta inilah yang menjadi awal kejatuhan kami, akan tetapi cinta ini juga lah yang menjadi awal kebangkitan kami. Dan kami tidak takut memulainya. Kenapa? Karena kami memiliki bekal. Saya mungkin tidak bisa membuat sepasang sepatu hari ini dengan kedua tangan saya sendiri, tapi saya bisa memastikan jika ada 2 shoemaker di depan saya dan kita berdiskusi dan berbagi ide, technical, non technical, kenyamanan, keindahan, dalam waktu 1 hari 1 malam kami bisa melahirkan sepasang karya terindah yang bisa kami persembahkan untuk tanah air kita tercinta. Dan tuh kan, itu sedih. Jadi go internasional ya, basicnya ya you have to speak the languages, minimal bahasa Inggris, minimal bisa berkomunikasi, harus punya integritas, karena kalau kita tidak punya integritas, kita tidak akan bisa menepati janji kita untuk memberikan karya terbaik. Harus ngerti hukum. Saya belajar mahal di situ, harus ngerti hukum, harus paham proses-prosesnya, dan juga harus bisa menjaga kesetiaan tidak hanya pelanggan, tapi menjaga kesetiaan orang-orang yang menjadi ujung tombak kita, baik teamwork kita, baik supplier kita, distributor kita. Kita harus bisa menjaga loyalitas mereka. Caranya sangat sederhana. Sebagaimana kamu ingin diperlakukan, seperti itulah kamu harus memperlakukan mereka. Jadi hingga hari ini anak-anak di Nilu Jelantik itu 4L, lu lagi. Jadi kami sudah bersama sejak tahun 2003. Edo, saya selalu memanggilnya putra saya, dan juga ada L ada di mana? L ada di belakang. Edo adalah generasi kedua dari artisan Nilu Jelantik. Edo menemani ayahnya. Tepuk tangan dulu untuk Edo. Edo menemani ayahnya sejak TK. Dan sejak kelas 3 SMA, Edo akan main ke workshop, menemani saya, menemani ayahnya. Dan sebelum ijazahnya diterima, Edo sudah menjadi bagian dari keseharian kami. Dan 6 tahun kemudian
Edo masih tetap berada di sini bersama kami, dan Edo adalah person in charge di workshop kami. Jadi Edo yang menghandle semua artisan kami. Dialah yang bisa mengerti bahasa om-omnya, bahasa paman-pamannya. Satu paman bahasanya berbeda dengan yang lainnya, walaupun kita sama-sama wong Jowo, wong alam, kira ngalam kami ini. Akan tetapi karena sudah 20 tahun seperti kerja sama ayah sendiri, sama paman sendiri, yang tadinya rambut mereka saya cat coklat gitu kan, 18 tahun yang lalu gitu kan, sekarang kita rame-rame cat hitam gitu kan. So ya, ada banyak komponen yang bisa kita pertimbangkan pada saat menjalankan usaha, mempertahankan usaha, mengantisipasi agar usaha kita tidak jatuh berantakan dan kita tidak ada plan B atau plan C. Dan kami digembleng dengan cara dengan jalan yang cukup terjal. Akan tetapi di setiap keterjalan itu, di setiap lika-liku itu, saya selalu melihat hikmahnya. Saya selalu bisa berada pada level mentertawakan diri saya sendiri. Pada saat saya kehilangan brand, saya tidak menyalahkan distributor ataupun sang mantan. Saya menyalahkan diri saya sendiri dan mengatakan, I am so stupid. Lo belajar apaan sih di Jakarta gitu, lo profesional, tapi lo kembali-kembali kok jadi goblok gitu kan. And mentertawakan diri sendiri itu adalah salah satu cara juga untuk mengatakan kepada diri kita, it is okay to fail gitu kan, it is okay to fall down, tapi jangan goblok-goblok amat lah gitu kan. Lo udah jatuh terjerembab, ya cari jalan lain untuk tidak terpeleset lagi, dan gunakan ilmu yang pernah kamu punya. Ingat lagi apa bekal-bekal yang diberikan oleh orang-orang yang pernah bertemu dengan kamu di masa lalu. Use it again, dan itulah yang kami lakukan. Dan hari ini bersama Ibu Sekjen, bersama Ibu Dwi, saya bisa berbagi. Terima kasih banyak. Dan saya harapkan semua kesayangan yang berada di Sarinah Department Store, mungkin semua brand-brand tersebut bisa menyerahkan namanya atau company-nya ya, mungkin bisa membuat sebuah event tersendiri dengan para peserta event hari ini. Walaupun misalnya sudah melegalkan brandnya, mungkin mereka mau melangkah ke level selanjutnya, membuat misalnya produk turunannya, yang tadinya bikin keripik kelapa mungkin mau bikin kacang kelapa, atau mungkin mau bikin produk spa dari kelapa dan lain sebagainya. Dan mungkin diperlukan sub-sub jenis-jenis haki yang berbeda seperti itu. Jadi aku harapkan sih kita bisa gerilya dari lantai 1 sampai lantai 4 kan gitu ya. Kalau enggak nanti telepon Ibu Feti. Ibu Dirut. Menarik sekali Bu, paparan Ibu. Mungkin saya sekarang ke Bu Dwi ya, karena tadi saya tertarik dengan cerita Ibu yang katanya di Guangzhou akhirnya Nilo bangkrut ya Bu ya. Berarti kan terbuka peluang ya Bu Dwi ya untuk menghidupkan Nilo yang lama gitu. Nah ini apa nih pro and con-nya sebagai konsultan Bu? Nah, saya nggak mau. Talk to the materai gitu kan. Jadi karena saya menyaksikan sahabat saya sendiri yang brandnya juga sudah mendunia, sangat dikenal dengan high-end handbagnya. Jadi kalau dari segi technical silahkan menghubungi HKI, jadi kesayangan yang mau mendaftarkan brand kalian, melegalkan karya kalian, ataupun misalnya mendaftarkan paten dari temuan-temuan kalian. Acara ini sampai kapan ya Bu? Oh, hari ini terakhir. Oh, kalau kalian sempat, kalian harus datang ke Sarinah. Jadi
bisa berkonsultasi di sini untuk para kesayangan. Kalau tidak nanti Monilu bisa tulis di kolom caption untuk nama-nama perusahaan yang bisa kalian hubungi. Karena your name is your legacy. Jadi jaga dia dengan sepenuh hati, dan jika pun harus berinvestasi untuk menjaganya, do it before it's too late. Terima kasih. Jadi gini, kalau kita kan temanya ada 3 topik utama: merek, perempuan, dunia digital. Sekarang ini dunia digital dan perempuan, tambah ada merek ya, tadi kan itu suatu hal yang tidak bisa dilepaskan. Ada data yang menunjukkan bahwa selama masa pandemi, perempuanlah yang raising presentasinya untuk bisa maju di dunia pandemi, karena mereka di rumah, mereka producing something, mereka sell something, itu lewat mana? Lewat dunia digital. Jadi memang ini sebenarnya kalau saya lihat dari kacamata saya, ini you are the victim of your own success. Karena nggak mungkin orang bisa mengcopy tulisan seorang Wanda Monica kalau mereka tidak melihat itu satu hal yang sellable. Yang pertama. Yang kedua, memang menjadi pekerjaan rumah bagi Mbak Wanda untuk bisa sadar diri bahwa anything you do, people are learning from you. Jadi orang tuh melihat apa yang Mbak Wanda lakukan. Jadi ketika mereka, oh ini kok menarik, orang belajar. In the sense that bahwa mereka merasa bahwa ini kayaknya Mbak Wanda bikinlah. Kadang-kadang Indonesia itu ya netizen plus 62 yang budiman, itu mereka tuh merasa bahwa karena mereka melakukannya on the tip of your finger, mereka merasa bahwa nggak ada yang kalian. Padahal kan jadoeron yang Mbak Wanda ya, itu dengan kita set, it stays, dan semua orang bisa lihat. Nah kadang-kadang mereka juga kadang ada yang sadar, ada yang tidak. Jadi sebenarnya kalau saya lihat fenomena ini juga Mbak Wanda sudah masuk dalam tahapan yang harus bisa memagari diri Mbak. Artinya ketika Mbak Wanda posting sesuatu yang menurut Mbak Wanda, oh ini ada value-nya. Value itu kita nggak bicara financial per se ya. Jadi bisa juga value dalam konteks isinya gitu. Mbak Wanda harus juga menyadari bahwa ada kemungkinan orang akan copy. Bisa macam-macam. Pas posting copyright by Wanda Monica. Ini bla bla bla, kasih tahu gitu. Itu tidak membuat aside kemungkinan orang akan copy, Mbak. Enggak. Tapi at least mereka paham bahwa Mbak Wanda paham haki. Lo curi tulisan aku ditulis copyright. Iya. Jadi misalnya Mbak Wanda posting nih, copyright hold by Wanda Monica. Ini bla 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 bla. Jadi tulisan aku juga bisa. Jadi sebenarnya udah cukup membuat mereka paling kan buat mereka paham bahwa gue paham copyright nih. Hati-hati. Yang pertama. Yang kedua, jadi juga Mbak Wanda juga harus lebih mindful Mbak terhadap apa yang kayak Mbak Wanda bilang, saya tuh galak apapun saya share, gak apa-apa, jangan berubah itu. Tapi dari perspektif hakim, Mbak Wanda juga harus bisa memandang itu, gitu. Jadi branding. Jadi kita bicara merek, branding Wanda Monica itu jadi brand sebenarnya kan. Orang masih tahu nyari kayak saya itu nyari Wanda Monica mana IG-nya, dia ngomong apa lagi hari ini. Itu brand. Jadi itu juga harus bisa Mbak Wanda capture, bisa dipandang. Itu banyak cara-caranya banyak. Tergantung medianya apa. Kalau kita bicara dunia digital, itu berarti kan medsos, Instagram, TikTok, Facebook, whatever. Nah di situ Mbak Wanda juga harus mulai menunjukkan bahwa saya paham haki. Jadi any content itu mine, itu punya saya. Saya tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengcopy. Mungkin salah satunya Mbak Wanda bisa posting di Instagram tulisan khusus ini copyright by me.
iklan. Itu hak moral, Mbak. Itu melekat pada pencipta. Mbak Wanda sebagai pemilik kontennya, gitu. Jadi saya juga menyarankan Mbak Wanda juga punya SOP-nya, Mbak, secara internal. Karena sudah you work as an institution. Jadi ada SOP-nya nih. Kalau begini gua harus apa? Lapor, harus minta take down, harus lapor ke Instagram, bilang ini violating gini-gini. Jadi ada SOP-nya. Jadi sudah terstruktur. Karena gimana pun juga semakin orang tahu Mbak Wanda, karena semakin besar kemungkinan itulah sisi lainnya dari dunia digital. Begitu cepat informasi bisa ter-share, tapi begitu cepat juga bisa menyakiti kita. Jadi emang harus ready, Pak. Kita nggak bisa, kita harus keep up lah gitu ya, walaupun kita perempuan gitu ya. Karena sebenarnya kan kalau kita bicara digital creator itu semuanya punya sikap yang beda-beda. Ada yang bilang kayak gini, gak apa-apa kok review aku dipakai, namanya aku bantuin orang cari rezeki. Kalau aku tuh intinya nggak bisa. Karena ketika aku mereview sesuatu yang aku suka, aku mention aku dapat dari mana, berarti aku bisa mempertanggungjawabkan itu. Tapi ketika itu sudah digunakan oleh pihak yang aku nggak kenal, dan kemudian dia melakukan hal-hal yang di luar patutan, karena kan sekarang yang namanya online shop bisa aja bayar terus nggak dikirim, bisa aja dikirimin skincare-nya terus expire gitu. Nah itu kan udah di luar aku, jadi menurut aku itu bukan cara membantu yang wise. Gitu. Dan ini juga kalau saya selalu berpendapat juga being nice bukan berarti kita nggak bisa being right, betul. Dan the other way around, kita mau being right belum tentu kita nggak bisa being nice. Jadi itu nggak bisa juga kita harus nasty karena kita mau being nice, nggak bisa juga. Jadi itu dua hal yang berbeda tapi saling bertautan. Jadi sebenarnya karena ketika kita bicara kita bicara hak kekayaan intelektual itu melekat pada pemegangnya. Jadi pemegangnya harus secara mawas diri melindungi hak miliknya. Caranya beda-beda, tergantung bentuk hakinya, tergantung media yang digunakan, caranya kapannya. Tapi kita harus mawas, Mbak. Gitu. Jadi Mbak Wanda ini menjadi contoh hidup lah yang udah kejadian gitu kan. Tapi apa-apa, keep doing that. Karena dengan konsistensi orang jadi paham. Satu, Wanda Monica paham kaki. Dua, Wanda Monica tahu apa yang kita lakukan kalau kita melanggar haknya. Jadi ini kan signature kita tuh namanya kalung netizen. Aku yang kasih nama kalung netizen bertahun-tahun. Ya sekarang yang di pasar yang dari Cubic Zirconnya juga dibilangnya kalung netizen gitu namanya. Kenapa tadi mau dikasih nama kalung Wanda? Cuman itu funny story sih waktu during pandemic gitu. Jadi aku sering pakai kalung ini dan itu suka kalungnya bagus, walaupun tidak bilang iya ya. Jadi nama kalung Wanda itu cuma sehari, besoknya aku ganti jadi kalung netizen. Sekarang akhirnya banyak banget yang pikir. Tapi kalau kita tadi bicara Tokopedia atau seperti itu, kadang-kadang orang bilang enaknya jualan di online gitu, nggak modal, nggak sewa. Ternyata emang nggak sewa, tapi kan digital asset itu mahal banget. Ada berapa fotografer yang full time kerja di kita? Ada berapa kamera dan lensa makro yang kita mesti beli? Lighting, kemudian editing, kemudian posting, bagaimana bikin landing page yang bagus, itu kan semuanya duit gitu. Oh udah banyak kok di Tokopedia ada toko-toko yang jual kalungnya kayak aku, perhiasan aku, mereka pay, udah gitu mereka screenshot fotonya, ya kita lapor langsung ke Tokopedia dan kita spend langsung tokonya. Jadi aku memang kalau aku nggak tahu ya udah aku bisa buat apa. Tapi kalau aku tahu aku nggak pernah membiarkan. Kenapa? Juga saya suyun nemenin teman-teman pengurus HKKI adakan event ini. Saya apresiasi luar biasa ketika Ibu tadi sampaikan ketika ada order kartel lah atau digarin lah, itu tidak membuat itu berbeda dengan yang ada di tadi warga Nampung. Mohon maaf, kadang-kadang juga kami di konsultan KAI kadang untuk mengerjakan perintah itu tapi dengan konsep yang lain. Nah, begini, topik ini kan terkait dengan di era digital. Ibu merasakan ada dengan bisnis yang coba Ibu Wanda jalankan. Ini nama Wanda cukup banyak. Tadi sudah disampaikan karakternya apa. Memang Wanda House. Wanda House
Ya, itu memang salah satu hal. Tapi itu juga punya karakter yang harus diprotek. Ada nggak kehadiran negara untuk memprotek ini? Nah, ini ada problem relevan dengan topik kita di era digital. Karena tadi person aja itu adalah sebuah brand yang harus diprotek. Itu yang disampaikan. Nah, terkait juga dengan era digital, saya minta pendapat untuk konsultan lagi Bu, walaupun mitra saya minta pendapat dari Mbak Riri juga untuk relevan dengan pertanyaan. Terus kedua, ini profesi konsultan. Ibu Wanda bisa hadir di sini paling tidak ketika diminta. Ini apakah Ibu Wanda baru pertama kali melihat atau mendapat informasi ada profesi konsultan KAI? Atau memang sebetulnya perlukah kehadiran profesi konsultan untuk mendampingi paling tidak creator, designer? At least sekarang saya appreciate ada desain right yang dimiliki. Maka Indonesia juga memiliki ketentuan. Saya ulangi pertanyaan. Pertanyaannya panjang, agak susah berusaha dites sama Mas Ketum ini kayaknya. Podium lagi dites, nggak boleh salah ya nih Mas. Terima kasih Mas Riyut. Jadi kalau ditanya negara hadir atau tidak, kalau dari perspektif saya, negara sudah mulai hadir dengan beberapa program yang digulirkan. Ya. Digulirkan itu tentunya dalam hal ini yang terkait dengan HAKI adalah Kemenkumham melalui digital. Tapi tidak hanya itu, juga bisa melewat Kemenparekraf. Jadi ada beberapa program yang digulirkan oleh negara melalui kementerian terkait interdep relationship untuk mendorong majunya HAKI dengan memastikan bahwa ada kesempatan bagi para potensial pemegang hak untuk bisa memproteksi haknya. Jadi kalau dilihat dari perspektif itu, ia sudah hadir. Sempurna atau tidak? Tentunya belum. Karena itu menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan secara harmoni dan simultaneously dan continuously. Jadi memang kan dimanapun juga kita tuh ada koridor hukum yang harus kita penuhi, gitu ya, harus kita ikuti. Dan koridor hukum itu tentunya ada peran negara di dalamnya sebagai penegak hukumnya. Jadi memang kalau perspektif saya sebagai konsultan, saya sih suportif dengan itu, gitu Mas. Karena saya juga harus menjadi bagian dari, karena kita juga bagian dari penegak hukum kan. Jadi harus berkesinambungan dan harmoni gitu dengan negara. Jadi jawabannya ada Mas, cuma masih work in progress. Itu jawabannya. Bukan, aku udah beberapa kali sih ngurus HAKI, ngurus kita punya brand dan selalu didampingi oleh konsultan. Karena memang ada orang yang bilang, ngurus sendiri aja. Tapi aku selalu memang tipikal yang menghargai profesi seperti konsultan, seperti lawyer gitu. Itu aku selalu konsultasi. Karena ada juga kan, temen aku yang lawyer aja bilang ke aku kadang-kadang, iya deh teman kita suka nanya, tapi yang nggak ada inisiatif bayar gitu. Tapi kan yang namanya pekerjaan, kalau di aku nggak ada orang berani minta berlian kan. Tapi ketika kita menjadi konsultan, menjadi lawyer, makeup artist, itu kan banyak banget orang yang ngerasa kayaknya temen, masa gitu aja nggak mau nolong. Padahal kan yang harus kita pelajari itu, kita hargai itu adalah waktu yang mereka gunakan untuk sekolah, untuk mempraktekkan, untuk belajar, case by case, dan dia bisa memberikan solusi yang tepat. Gitu. Kalau dari pihak aku sih, kita udah beberapa kali urus, kita selalu didampingi oleh konsultan dan oleh lawyer. Tapi itu good idea juga, mungkin kalau kita mulai memikirkan, kita ada konsultan yang secara berkala bisa kita ajak diskusi. Dan sebenarnya dengan kesempatan ini aku, kepala aku tuh udah penuh, kayak pengen nulis deh, pengen ngajak orang sama-sama. I'm more than happy untuk gandeng tangan dengan teman-teman di HAKI. Kalau ada yang ingin disampaikan, just let me know. Ini dong kita sosialisasikan, karena menurut aku tuh penting banget. Mungkin aku satu contoh yang kecil yang kemarin aku lakukan, aku sempat tuh nulis tentang artis-artis yang nyalek, dan aku pakai satu jokes yang aku ketemu di podcastnya Mas Dedi sama Mama Al-Kafiri. And then aku even nulis gitu. Lama itu ada pamukasnya, ada satu contoh jokes aku tulis dari Mama Al-Kafiri, this is the joke. Dan kalau aku nggak nulis itu mungkin kita nggak tahu. I can claim it as my thought sepanjang, karena tulisannya dari atas dan bawah memang pikiran aku, tapi terakhir aja yang aku ambil dari Mama tuh, aku berusaha selalu tulis tokohnya. Kalau aku inspired by something, kalau aku
aku nulis sesuatu karena abis nonton podcastnya orang itu aku tulis. Kayak tulisan Coldplay kemarin, aku tuh tahu bahwa ada penggunaan mesin bot itu dari podcastnya Ferry Irwani, dan aku mention di sana. Ini dari Mas Ferry di YouTube-nya menyebutkan begini, karena aku lanjutin. So I cannot claim it misalnya itu aku yang tahu gitu, yang so pinter atas riset yang udah dilakukan oleh orang lain. Jadi menurut aku karya itu bisa jadi riset. Itu buat seorang content creator tuh riset itu juga karya, karena ngerasain banget sebenarnya kita tuh di kantor, I'm content in-house juga gitu ya Pak. Dan aku selalu ngasih referensi, tapi aku selalu bilang sama tim aku, kita nggak pernah boleh copy. Referensi inspired by itu ya nggak bisa dihindari dalam dunia seni dan juga bisnis kreatif. Parafrase ya Pak ya, jadi dituliskan ulang. Kalau menurut saya tetap problematik, bisa dilakukan global karena masalah itu kan masalah. The thing is, untuk penegakan HAM itu kan misalnya merek. Sekarang kan crime by public, jadi harus pemegang hak yang mengajukan pelaporan atau melakukan hak gitu ya. Jadi memang burdennya itu ada di pemegang hak. Gitu ya, itu yang pertama. Makanya saya tadi selalu bilang awareness, selalu terpaham, dan jadi tahu apa yang harus dilakukan. Terkait apakah suatu penegakan hukum itu bisa berhasil atau tidak, tentunya akan tergantung medannya. Tergantung medannya, tergantung apa yang dilakukan, tergantung produknya apa, medianya di mana, gitu ya. Bukan berarti saya bilang tidak boleh dilakukan, no. Itu bisa dilakukan, tapi memang hasilnya akan sangat tergantung kepada situasi dan dokumen-dokumen, kemudian fakta-fakta yang ada di lapangan, gitu ya. Apalagi sekarang di media digital itu kan menjadi tantangan tambahan gitu. Kita biasanya kalau kita dulu misalnya kan Mbak Wanda tahu kayak CD palsu, kita datang nanti ke mall, kita sita gitu. Itu kan jelas ada wujudnya. Sekarang kan enggak. Orang copy lagu gampang share, orang copy lagu lewat WhatsApp gampang share. Itu kan pelanggaran hak sebenarnya. Gitu. Jadi memang menjadi pekerjaan rumah pemegang hak dengan orang-orang di sekitarnya untuk memastikan bahwa mereka tahu yang dilakukan. Karena penegakan hukum itu akan sangat tergantung pada pemegang haknya dan para si penegak hukumnya, gitu ya. Jadi itu sesuatu yang bisa dilakukan sebenarnya, gitu ya. Tapi memang jalannya cukup berliku untuk beberapa kasus. Ada yang smooth bisa jalan. Jadi misalnya kita laporan polisi kita dapat akreditasi taksi. Ada yang ternyata susah dicari orangnya. Ada yang ternyata orangnya ganti toko, ada yang ternyata dia di Tokped tiarap gitu. Itu kan ya itu dinamika lah yang ada di lapangan. Jadi memang pemegang hak itu harus siap dengan itu, karena seperti orang seperti Mbak Wanda ini sudah menjadi victim of your own success. Jadi Mbak Wanda juga harus siap. Jadi tiba-tiba orang tuh udah makin pinter nih yang nge-copy, nggak cuma sekedar copy paste aja gitu. Jadi memang membutuhkan pemahaman yang baru dan kerjasama dengan instansi terkait dan para stakeholder. Kalau pengalaman saya sih itu ya. Aset digital, karena aset digital itu ada dua. Ada satu yang sudah menjadi konten nyata, konten yang sudah siap terpindang dan kemudian siap diposting. Tapi ada juga footage. Itu kan juga sebenarnya milik dari si usaha, humanity agency, advertising agency, atau aku sebagai yang mengerjakan konten itu sendiri. Jadi konten yang tidak terpakai itu milik perusahaan. Jadi kalau ada kita punya karyawan yang menyalahgunakan itu kita masuk transfer. Kita akan melakukan tindakan hukum. Yang kedua, aku pengen banget mengingatkan kepada teman-teman yang pelaku bisnis dunia kreatif, jangan main-main gampang-gampang ngopi. Dunia digitalnya serem gitu ya. Aku ingat kayak mungkin udah puluhan tahun lalu ada satu brand besar yang ngamuk dan benar-benar prinsipalnya tuh kayak cek semua barang-barang palsunya. Itu brand dari Paris ya kan, dan bukan nggak mungkin akan terjadi lagi. Sebenarnya tadi kalau Pak Ketua nanya apakah ada nggak sih peran pemerintah, menurut saya in this case kita harusnya cukup malu, karena kemarin ada ini yang ketiga yang saya bicara ya, poin ketiga adalah peran pemerintah. Kemarin ada satu akun yang viral sampai dibahas oleh majalah Vogue segala, dia tuh khusus membahas sebuah brand tas palsu, dan di sana sering sekali muncul, jadi dia nge-post siapa yang pakai tas palsu, terutama kalau akunnya centang biru atau berfollower banyak, ya kan? Aku pernah bahas
itu adalah akun-akun orang Indonesia gitu ya kan, netizen kelas 62, either artis yang pakai atau artis yang sangat terkenal berjualan menerima endorse atas barang palsu tersebut. Nah, dengan adanya akun-akun yang begitu go international di mana dia menampilkan para pemakai dan penjual barang palsu dari seluruh dunia, bukan tidak mungkin Anda besok akan terciduk gitu. Dan sebenarnya banyak banget yang maki-maki di sana ya. So share gitu orang dengan pemerintah Indonesia, how come ada selebriti berpuluhan juta memposting dagangan tas palsu dengan terang-terangan, yang kita tinggal post orang endorse gitu. Tapi bukan tidak mungkin nanti dengan digital kan gampang banget kan akan sampai ke mana-mana. Jadi memang menurut aku ya pemerintah harus melakukan sesuatu mengenai pemalsuan ini. Itu sih kalau dari aku 3 poin yang kita harus perhatikan. Jadi memang berubahnya dengan digital ini mungkin dari segi peraturan perusahaan, kontrak kerja, semua itu jadi kayak ada pasal-pasal barunya. Saya sebelumnya juga minta maaf kalau ada salah kata, kalau ada kekurangan dalam acara talk show yang terakhir ini, tapi saya sangat happy nih lihat antusias pada dengerin nih, kayaknya belum pada diem sih nggak bertanya, tapi mereka pasti banyak menyimak nih, banyak diam-diam menggali ilmunya gitu ya. Oke, terakhir untuk tidak lupa saya atas nama panitia HKI Expo 2023 ucapkan banyak terima kasih atas dukungan para sponsor di acara ini, Poltron, Kopi Gajah, Live, Fox, Cavino, Ambadar and Ambadar, Januaranya and Partners, Espak Event Club Property, Minggu Baby, Samtek, dan Amatera Sulu. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Wanda dan Bu Lisi dan juga semua yang sudah hadir di sini untuk menyaksikan talk show kita hari ini. Waktu dan tempat saya kembalikan ke... Baik, terima kasih. Ucapkan sekali lagi tepuk tangan untuk pembicara kita Ibu Wanda Monika, Ibu Maulita, dan juga Ibu Lesti. When I see you, I run out of words to say. I wouldn't leave you, 'cause you're that type of girl to make me stay. See the guys trying to holler, girl, I don't wanna bother you, 'cause you're independent and you got... Luar biasa, saya didampingi oleh Ketua Panitia Ibu Insinyur Mikti Miria Sandra. Tidak lain, maksud saya tidak ada kata yang lebih bisa saya katakan bahwa kami semua, pengurus Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia mengucapkan terima kasih. Ini merupakan acara Expo yang pertama di 2003 pasca pandemi. Ini mencoba untuk supaya organisasi profesi konsultan kekayaan intelektual bisa hadir dan dikenal oleh masyarakat. Dengan demikian, paling tidak dengan kegiatan Expo ini, profesi kekayaan intelektual itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat Indonesia diselenggarakan di Sarinah ini dengan topik kekayaan intelektual dan perempuan, inovatif dan kreativiti, menjadi tema bahwa perempuan hadir untuk kegiatan ekonomi kreatif. Teman-teman sekalian, Ketua Panitia, saya mengucapkan terima kasih. Tentu tidak ada gading yang tak retak. Saya juga mengucapkan mohon maaf, pasti ada kesalahan dan hilaf. Tapi dengan terselenggaranya ini,
kita semua, seluruh panitia, mulai dari persiapan sampai dengan detik ini masih berlangsung dengan cukup baik dan lancar. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Masih banyak tugas, masih juga banyak kesempatan. Setelah kegiatan ini, pasti ada kegiatan-kegiatan atau tak selanjutnya yang menjadi kewajiban ataupun pekerjaan rumah. Tidak saja untuk konsultan KAI, tapi juga pengurus. Untuk itu, tetap semangat para pengurus konsultan KAI intelektual. Terima kasih. Silakan Ibu Waketum. Kegiatan AKHKI Expo